Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melanjutkan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai prioritas nasional, sekaligus menginstruksikan sertifikasi dan pengetatan standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, di antaranya sertifikat layak higien dan sanitasi atau SLHS, sertifikasi halal, serta sertifikasi HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Bagaimana kelanjutannya? Kita bahas. Jangan ke arah, oke, ada krisis, nanti kita hentikan MBG. Iya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Masih banyak. Sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek ke airnya gimana. Ya, airnya aman, airnya dimasak atau di apa tuh, kemudian omprengnya semua itu ada kriterianya. Mulai ada standarisasi. Oh iya, standarisasi. Dan kalau nggak beres ditutup, disuspend aja, sudah terserah kau. Habis itu kita kasih nomor telepon bebas pulsa, siapapun boleh cek dan titik koordinat dari dapur itu diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Jadi siapapun, ibu-ibu, orang tua, kepala sekolah, dia boleh masuk dan dia boleh komplain. Jadi memang laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Merespons hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana Senin 23 Maret 2026 mengklaim siap untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan SPPG. Di laman bgn.go.id, BGN pun menyatakan langsung membentuk satuan khusus yang bertugas memantau pelaksanaan sertifikasi di seluruh SPPG. Dadan juga menyebut bahwa kelengkapan sertifikasi nantinya akan menjadi acuan dalam penentuan klasifikasi SPPG. Ia juga menyebut bahwa sambil menunggu terbentuknya institusi akreditasi SPPG secara nasional, BGN akan membentuk tim klasifikasi SPPG internal. Tim ini nantinya bertugas melakukan penilaian awal sekaligus mempersiapkan sistem akreditasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi di masa mendatang. Lantas apa sebenarnya 3 sertifikasi utama dalam program MBG ini? Mengapa sertifikasi tersebut menjadi begitu penting, bahkan disebut sebagai kunci untuk memastikan program berjalan dengan aman, berkualitas, dan tepat sasaran? Sertifikat layak higien dan sanitasi atau SLHS merupakan sertifikasi yang memastikan dapur, peralatan, dan personel memenuhi standar kebersihan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Adapun sertifikasi halal menjamin seluruh bahan baku dan proses pengolahan makanan sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu, sertifikasi HACCP merupakan sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan yang mencegah bahaya fisik, kimia, dan biologis dalam makanan. Sebelumnya dalam rilis berita di laman bgn.go.id, BGN menjatuhkan sanksi kepada 1.251 SPPG di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1.030 SPPG disuspensi, 210 dikenai surat peringatan tahap pertama atau SP1, dan 11 lainnya SP2. Sanksi ini diberikan akibat pelanggaran serius oleh SPPG mulai dari infrastruktur yang tidak memenuhi standar, ketiadaan instalasi pengolahan air limbah, hingga belum didaftarkannya sertifikat layak higien dan sanitasi. Wilayah Jawa merupakan daerah dengan jumlah sanksi tertinggi, yaitu 674 SPPG. Lalu Sumatera sebanyak 446 SPPG dan Indonesia bagian tengah serta timur sebanyak 131 SPPG. Selain itu, BGN juga menutup sementara 62 SPPG yang terbukti menyajikan menu tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Sahabat Kompas, apakah SPPG benar-benar mampu memenuhi 3 sertifikasi utama yang diwajibkan pemerintah? Dan apakah dengan adanya sertifikasi ini otomatis menjamin tidak ada celah permainan di baliknya? Serta yang paling penting, apakah 3 sertifikasi ini benar-benar mampu mencegah terulangnya kasus keracunan makanan yang masih terjadi di beberapa daerah?